teman-teman memahami ya kemampuan akhir yang diharapkan itu memahami dan menguasai dasar komputer. Ada beberapa bahan kajian komputer, arsitektur dan sistem, ya, ada sejarah, generasi dan pengelompokan ya, klasifikasi. Oke, sebelum lanjut lagi, saya ingin tanyakan dulu barangkali ada yang ingin ditanyakan, Pak Barja, ya. saya mau tanya, kalau di kuliah nanti apa difasilitasi kayak sertifikasi MTCNA atau MTCRE gitu, Pak? Oh ya, aduh. Seharusnya sih ada ya. Tapi ini saya menduga ya, bukan kampus ya, saya menduga ya. Mungkin ada beberapa, itu bagus sebenarnya, ada beberapa faktor terkait mungkin pembiayaan ya, mungkin ya, tapi saya nggak tahu ya pembiayaan. Gimana bilangnya ya. Tapi ini menurut saya nggak usah diperpanjang ya. Saat ini mungkin sedang dikaji ya, karena terkait dana ya, terus apa tingkat kesiapan ya itu belum kita lakukan ya. Apakah sudah siap nggak nih mahasiswanya? Justru kalau yang di program studi D3SI itu yang harus ada adalah sertifikasi ke arah database atau programming ya. Bisa seperti itu. Misalkan kalau di Java ada Oracle Certified Professional, ada Oracle Certified Associate ya, ada OCA, OCP, terus ada database administratornya itu apa lagi ya? Kalau untuk ke jaringan, nah harusnya sih ada ya, harusnya sih ada. Kenapa? Itu juga sangat baik ya. Tapi teman-teman misalkan sudah punya sertifikat ini ya, langsung sampaikan. Misalkan Cisco sudah ada sertifikat ya, itu saya atau mungkin kami, kalau saya pribadi di kelas ya akan mengatakan, kamu nggak usah hadir lagi, mau ikut kelas saya boleh, mau ikut ujian silakan, mau punya tugas boleh ya, karena sudah memiliki sertifikat tersebut ya. Tapi yang maksud saya sertifikatnya adalah mandiri ya, yakni mahasiswa sendiri yang ikut pelatihan dan ujiannya ya. Oke, artinya ikut mandiri berarti dananya mandiri dari mahasiswa ya, bisa seperti itu. Apakah bisa di reimburse Pak Barja? Nah itu saya masih belum tahu. Reimburse maksudnya bisa diganti nggak dari kampus? Saya belum tahu ya, belum tahu. Tapi kalau untuk sistem reimburse yang dilaksanakan biasanya terkait dengan perlombaan ya. Teman-teman ikut lomba A, B, C, D itu bagus. Ini pertanyaannya kamu nih dewasa banget ya. Dan saya pun agak gemeteran ya. Karena ini bagus siswa seperti ini. Kenapa? Sekali dia punya sertifikat ini, maka untuk bekerja mau di Telkom ya, Telkomsel, mau di kepolisian terutama ya di militer ini sangat diperlukan ya, atau di instansi-instansi pemerintah ya. Dan gajinya pun tinggi ya. Memiliki sertifikat itu dia minimal sudah, kalau setiap kali mau apa seminar dia sudah mengantongi minimal 2 digit ya, misalkan 12 atau 13 juta ya, dari segi rupiah ya. Meskipun di beberapa orang luar negeri sekali datang kadang di atas 30 juta ya, kayak untuk Indonesia 12-13 juta itu sudah sangat cukup ya. Nanti Vasco bisa beli nasi pecel, bisa traktir saya ya, traktir Asraf ya, traktir yang lain ya. Nah, teman-teman boleh ya ikut ya. Kalau ada pelatihan dan sertifikasi gratis, ya biasanya dari courseware atau yang gratis itu apa lagi ya? Tapi diakui ya, selevel internasional itu ada yang gratis juga ya, free ya. Biasanya dalam kurun waktu tertentu ngasih ide ini ada tentang Internet of Things ya, IoT. Bisa kalian ya, ada yang free ikut ya. Dan nggak harus siapa saja ya, barang siapa yang hendak mengikuti pelatihan atau sertifikasi atau lomba harus sudah mengantongi nilai A, harus sudah pinter, nggak ada ya. Ikut-ikut aja ya. Kalau ada kategori, kalau saya melihat ada tulisan free, saya langsung masuk ya. Saya langsung daftar ya. Ikut ya segala macam ya.
Oke, kemarin dari Pak Fahri, Pak Afif, ada IoT, ada tentang jaringan komputer, ya saya masuk aja ya. Oke, begitu dites apa pretest ya lolos, begitu ujian ininya ya kurang sedikit ya lolos ya wajar nggak masalah. Yang penting saya memahami, oh ternyata soal-soalnya seperti ini ya, dapat pengalaman, dapat ilmu ya, bisa seperti itu. Jadi teman-teman pun sama ya. Pak, saya sudah mengantongi sertifikat ini, silakan komunikasikan dengan saya. Dan lumayan apa bahasa populernya sekarang, mehong ya, mahal ya. Kalau di kami itu lebih ke arah sertifikasi programming ya, atau database ya. Untuk yang lomba-lomba masih bisa di reimburse ya. Yang penting dosen wali siapa? Baskoro, Usis ya, Apa Wawa Kak? Pak Wawa. Apalagi Pak Wawa ya, bisa teman-teman komunikasikan Pak. Ini ada saya pernah ikut lomba gitu ya. Bisa nggak ini ya di reimburse? Pak, saya ikut pelatihan ini, gitu ya. Bisa nggak di reimburse? Ini Pak, saya dapat sertifikatnya, gitu ya. Kan dosen wali ya, tanyakan aja ya. Jangan bilang ini kata dosen ini nggak usah. Itu mahasiswa ke orang tua ya. Di akademik namanya dosen wali. Itu wajar menanyakan ya. Kalau saya yang ke rumah ini banyak nih ya, nanya ke saya, meskipun saya bukan pembimbingnya, bukan apa. Karena saya ketika ditanya, ya saya memahami, saya sampaikan. Saya tidak memahami, saya cari cari ya, bagaimanapun ya, saya cari dan kita diskusi ya. Dari diskusi tersebut, kadang kita memahami hal baru seperti itu wajar ya. Banyak ya yang datang ke mana, ke rumah saya atau menghubungi saya, Pak. Mudah-mudahan teman-teman yang 04 ini saya minta tolong banget karena di semester sekarang ini tidak ada apa namanya pemrograman ya. Dan saya cek di hari Selasa teman-teman kosong ya. Coba ajak 01, 02, 03 ya. Misalkan nanti teman-teman bentuk aja Baskoro, siapa lagi ya? Coba saya cek di sini. Ada Baskoro, Arda, Natasha, ya, Iskandar, ya, dan yang lain bentuk misalkan ketua panitia, wakil panitia, bagian dokumentasi siapa gitu ya. Itu bentuk ajukan ke Pak Wawa. Pak, saya ingin belajar apa? Kami panitia ini panitia kami membentuk panitia ini, Pak, ya. Satu angkatan untuk belajar di hari Selasa ini kan kosong untuk belajar pemrograman. Pemrograman apa? Misalkan pemrograman web, pemrograman Java. Kenapa? Karena untuk nanti di semester 3 dan semester 4 5 ya, semester 3 dan semester 4 itu ada mata kuliah web. Semester 4 dan semester 5 ada mata kuliah Android, itu Java diperlukan ya. Kalau angkatan kakak tingkat kalian 45 dia inisiatif ya, maksud saya ngajak semua kelasnya terus ininya dan mereka hadir ya. Kalau kemarin 2 kali pertemuan yang hadir nggak lebih dari 10, saya heran loh. Apa mungkin sudah padat tugasnya? Ya sudah ya. Saya nggak memaksakan ya. Paling silakan direview dulu dari materi-materi yang ada sebelumnya ya. Kenapa itu juga sangat penting ya. Kita kan nggak belajar Java ya. Oke. Di semester 2 ini teman-teman saya cek tidak ada mata kuliah pemrograman ya. Padahal di semester 3 kalian harus ada. Bagaimana cara mensiasatinya? Nah, itulah hak kalian ya. Diskusikan, apalagi Pak Wawa sebagai Kaprodi ya. Saya ingin Pak belajar ini nanti dosen pembinanya atau pembimbingnya Pak Barja gitu ya. Kalian sudah konsultasi? Oh iya Pak, sudah. Beliau bisa. Nanti saya akan konfirmasi juga Pak Wawa ada seperti ini. Karena di hari Selasa biasanya itu ada rapat prodi ya. Kalau rapat prodi ya berarti apa namanya? Bukan saya nggak mau ikut rapat, bukan ya. Jadi kadang ada device HP itu untuk rapat, satu lagi HP untuk apa namanya? Bikin
semacam kursus ya, kursus, dan ini pun nggak berbayar ya kursus. Ya. Oke. Ada sih yang berbayar ya kalau teman-teman mau ya, berarti itu sistemnya privat, silahkan bebas ya. Kalau saya di sini diminta ada Pak bisa nggak ngajarin ini? Kalau misalkan hanya satu kelas jangan ya. Kenapa? Saya bilang ya kelas yang lain pun butuh ya. Saya arahin ya. Nanti kalian butuh pemrograman ini, butuh pemrograman ini dari sekarang aja ya. Kalau di waktu libur nggak bisa ya diganggu ya karena kalian saya yakin punya waktu untuk istirahat, refreshing atau mungkin mengakrabkan lagi ya dengan keluarga ya karena dari kemarin kan sibuk terus ya ada tugas kayak gitu. Nah itu juga seperti itu. Alangkah baiknya teman-teman coba koordinasikan dulu. Kalau nggak keliru kan grup kita masih ada tuh ya. Gimana nih mau nggak ini ya di 04 sudah jadi nyusun panitia nih ya misalkan Baskoro terus apa tadi Arda Rehan ya dan yang lainnya sudah nyusun nih. Oke, nanti yang panitia dapat sertifikat sebagai panitia, yang peserta dapat sertifikat peserta. Nanti teman-teman ada yang ngebuatkan sertifikatnya ya. Misalkan ya siapa nih? Iskandar Sani ya. Nah, Iskandar Sani telah mengikuti pelatihan web dasar ya atau pemrograman web dasar pada tanggal misalkan 11, 12, 13, 14 ya. Oke. Nah, terus yang ada lagi misalkan sertifikat diberikan pada Iskandar Sani telah mempelajari telah menjadi peserta di studi grup pemrograman berorientasi objek dengan teknologi Java. Nah, gitu ya. Jadi kalian pun punya 2 sertifikat minimal ya. Kenapa sertifikat? Nah, kalau sertifikat, kalau teman-teman akses ke akun Migrasias, itu memiliki poin TAK. Benar ya? Benar ada kan TAK? Ada yang masih ingat nggak apa tuh TAK tuh? Ayo, ada yang masih ingat TAK itu apa? Ini tidur atau kemana nih? Dani. Pak Barja, Ya? Ya Pak. ya mau tanya. Kalau dari universitas sendiri itu nanti dibantu kayak dibantu apa sertifikasi gitu atau enggak Pak? Kalau dari contohnya kayak MTCNA atau CCNA punya Cisco gitu Pak? Atau itu mandiri Pak? Enggak. Oh, oke. Enggak. Ya, terima kasih Pak. Ya, tadi ya kalau misalkan teman-teman ada sertifikat, nah itu ada di TAK ya, nambah 10 poin ya. Kan kalian minimal 45 poin baru bisa lulus ya, baru bisa mendaftar sidang. Karena itu dari sekarang pun teman-teman harus mensiasati, ada yang ikut himpunan ya, ada yang ikut kepanitiaan ya, organisasi ya. Nah, itu juga ada kalau sudah ada surat tugas atau mungkin sertifikat itu menambah poin TAK, transkrip akademik ya, kemahasiswaan ya. Jadi selain aktif di akademik juga soft skill dan hard skill ya terlatih di luar, entah di panitia ya, di organisasi atau himpunan atau mungkin yang lain ya. Oke, bisa seperti itu. Jadi teman-teman silahkan rembuk. Ini baru minggu pertama. Mudah-mudahan di minggu kedua sudah ada informasi. Oke, nanti kita diskusikan. Oke, Pak Baja, ini ada seperti ini. 01 sampai 04 setuju semua. Ada sekitar 90 orang, 90%. Boleh, tidak masalah ya. Nanti ada yang bertugas mencatat kehadirannya, ada yang bertugas pastikan nama yang hadir ya, misalkan Dani Spiderman ganti dengan jangan Dani Spiderman nama lengkap ya, Dani Muhammad ya gitu ya, atau Raffi Muhammad seperti itu nama lengkap, dan tidak ada tipografi. Kenapa? Untuk sertifikat ya. Oke. Sertifikat kalian dapat, wawasan ilmu pun dapat. Sehingga untuk semester 3, 4, dan 5, teman-teman semakin akrab ya. Kalau dulu semester 1 dengan Python ya,
Python, terus kita latih dengan web dasar, terus dengan beberapa framework, misalkan framework yang dipakai biasanya CI ya, atau mungkin beberapa tambahan dari Bootstrap ya, atau nanti bisa mempelajari Java ya. Java kenapa di Android dipakai ya, konsep object oriented namanya tuh ya. Oke. Nah, di sana teman-teman tinggal ini Pak, saya punya sertifikat ini. Oke, saya sudah belajar Pak, sudah mempersiapkan. Oke, kalau dari saya Pak, apa yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Apa yang bisa saya kasih ya. Karena saya ingin menuntaskan ya, apa yang menjadi hak kalian ya, melengkapi ya. Oke, bisa seperti itu. Pak, saya malu Pak ya. Saya mau ikut yang privat, apakah bisa? Bisa ya, harinya hari Sabtu ya, nanti malam mingguan dengan saya ya. Hari Sabtu atau hari Minggu. Tapi jarang sih ya. Kalau yang di sini yang ikut seperti itu rata-rata anak SD ya, kelas 4 sampai kelas 6 ya. Karena orang tuanya ingin dia ikut ngoding ya, anaknya tuh bisa ya, bisa ngoding. Saya ajarkan ya, ajarkan Java, ya, ajarkan Python ya, Pascal, C ya, C++, Objective-C ya. Karena itu suatu kebanggaan ya, karena di India ya itu banyak programmer dihasilkan dari India ya. Padahal di sana itu kalau kita cek dari segi listrik tidak stabil ya, tapi kenapa bisa jadi manajer, supervisor ya di beberapa perusahaan internasional? Karena dari awal saja sudah memahami ranah-ranah keinformatikaan ya yang dibungkus dengan sangat materinya itu sangat sederhana ya. Sehingga ketika dia mendapati di SMA atau mungkin perguruan tinggi tentang algoritma atau pemrograman itu tidak begitu canggung ya. Wah, seperti ini saya bisa bikin, seperti ini saya bisa kayak gitu. Seperti itu ya. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Saya izin Ini bertanya, Pak. oh iya silakan. Untuk yang hari Selasa itu nanti yang ngajarnya itu siapa ya, Pak? Saya. Kalau teman-teman misalkan nanti mengajukannya, nanti saya akan bantu diskusikan, saya ikut juga ya. Pak, ini Pak ada kami nyusun misalkan di Notepad boleh, kalau nggak di Microsoft Word ya, susun aja ya pengajuan apa namanya permohonan untuk mengadakan responsi atau mungkin pembentukan study group ya. Apa kan teman-teman bisa tuh ya menyusun ya latar belakangnya, latar terus apa lagi susunan panitianya ya, ketuanya siapa. Sebenarnya sih sederhana ya, cuma kita ingin melegalkan ya. Kenapa? Agar nanti misalkan pematerinya siapa ya, Muhammad Bagja Sanjaya. Terus dengan nomor induk sekian, nomor induk dosen sekian, home base-nya sekian ya. Kenapa butuh seperti itu? Nah, ketika diajukan misalkan apakah teman-teman yang mengajukan atau saya boleh saya mengajukan Pak Owa, ini ada teman-teman ingin belajar seperti ini di hari Selasa, mengingat hari Selasa kosong ya, bisa kita isi dengan materi-materi ini. Biasanya sih ya kalau itu sistemnya dan sifatnya fundamental untuk pasti oke ya. Nanti teman-teman ada yang sudah punya template sertifikatnya, ada yang mendesain ya. Terus nanti akan ditandatangani oleh Kaprodi ya, dicap basah di situ ya. Termasuk saya pun sebagai pematerinya nanti akan diberi sertifikat ya. Bisa seperti itu. Jadi teman-teman sederhana kan ya. Jadi yang penting ada kemauan ya. Kalau saya menyampaikan seperti ini, kenapa? Karena melihat dari semester 3 ya, semester 4 dan 5, bahkan di semester 6 teman-teman akan menyusun suatu karya produk berupa aplikasi. Apakah aplikasi yang dibuat berbasis web ya atau mungkin berbasis mobile seperti yang ada di Google Play Store ya, bisa seperti itu. Mana ya kalian akan tuju? Apa mau bikin aplikasi web atau mau buat aplikasi di Play Store ya, seperti itu. Oke, jadi sudah disiapkan sedari awal ya. Oke. Kalau misalkan mau bikin aplikasi A, B, C, D, E, gimana Pak Barja? Ada ide-ide. Silahkan daftarkan ke program kreativitas mahasiswa. Kita bingung Pak, butuh pembimbing. Bisa dosen wali, bisa saya, bisa siapapun. Silahkan ya.
Itu memang hak kalian ya di situ. Kalau misalkan tidak tidak dimanfaatkan, ya sangat disayangkan sebenarnya ya. Oke. Karena apa ya? Akan banyak menurut saya pribadi, saya yakin ide-ide yang baik ya itu akan muncul dari siapa saja ya. Ya kalau semuanya ya apa dari Allah ya yang Maha Kuasa. Nah, nanti apakah lewat saat dia mengerjakan tugas, saat diskusi ya, akan muncul ya. Pak, saya ingin bikin aplikasi berbasis web dan mobile sekaligus ya. Nanti akan saya pasarkan dia di Google Play Store ya. Apa misalkan aplikasi yang mewadahi semua pemilik apa namanya potong rambut dia akan punya semacam armada yang bisa berlalu lalang ya. Misalkan Baskoro sedang tidak enak badan ya, ingin cukur rambutnya sudah panjang ya, melebihi punggung ya. Nah, itu bisa dia datang, tukang cukurnya datang ke rumah. Oke. Bisa seperti itu kan ya. Untuk cukur anak-anak bisa juga dipesan ya. Nanti yang datang armadanya akan bawa peralatan yang anak-anak ya. Apalagi ya, misalkannya tukang tambal aplikasi untuk tambal ban secara online. Nah, kita ya, ini jangan Baskoro terus, misalkan Rehan Anjani lagi bersepeda ya ke gunung, tiba-tiba ban sepedanya meletus, dipecah ya, tertusuk paku. Itu bagaimana? Aduh, sudah bingung duluan ya. Nah, oh, ada kompresor atau tukang tambal ban yang bisa diakses yang terdekat dari mana dia akan datang ya dengan semua fitur-fiturnya ya. Dia misalkan bawa satu mobil atau apa, ada alat-alatnya semua lengkap di situ. Mungkin apakah memungkinkan nggak? Ya mungkin ya, silahkan. Yang penting idenya dulu ya, kemauannya dulu. Jadi kalau ada lomba, misalkan PKM atau apapun, diminta ada ide nggak kamu? Oh, ada saya. Oke. Saya nggak punya ide. Nah, nggak mungkin ya. Nggak mungkin nggak punya ide. Wong teman-teman semuanya pasti ya. Saya yakin 90% sudah punya Instagram ya, Facebook atau mungkin yang lain, bisa akses di situ ya. Itu informasi ya. Oh, ternyata ada ya jasa tukang untuk ngecat rumah. Ngecat saja ada online-nya kayak gitu. Oh, ada ternyata untuk ngedekor rumah secara digital. Dia akan panggil. Ada jasa online ya, bisa kita booking secara online untuk membuat kitchen set misalkan, atau apa, banyak ya di sini ya yang bisa saya sampaikan. Tukang jahit online bagaimana tuh, Baskoro mau sedang di acara pernikahan ya, tiba-tiba ya bajunya robek. Nah, itu bagaimana nih, padahal 2 jam lagi mau akad misalnya, seperti itu ya. Kalau ada aplikasi ini kan enak ya, kita datangkan si tukang jahitnya ya, suruh perbaiki, selesai ya. Atau kita bisa mengirimnya lewat GoSend ya, setelah itu diperbaiki, dikirim lagi, bisa seperti itu ya. Nah, itu ada kemudahan hal tersebut ya. Oke, bukan berarti semuanya termasuk kaum rebahan ya, ingin rebahan aja ya, mau minum datang ya, mau apa datang ya, tinggal tunjuk-tunjuk saja ya. Ya, seperti di warteg, tunjuk-tunjuk di smartphone ya, tiba-tiba permisi paket GoFood, ShopeeFood atau GrabFood ya, bisa seperti itu. Nah, itu kalian ide-ide seperti itu, sekali lagi ya, tidak ada yang namanya ide itu buruk ya. Pak, ini idenya sederhana ya. Yang mengatakan sederhana ya adalah diri kita. Biarkan saja ya, ada ide A, ide B, ide C. Kita lempar aja ya, kita daftarkan seperti itu. Biarkan saja ya. Oke. Kalau saya seperti itu ya, saya punya usulan Go Library ya, perpustakaan berjalan. Apa artinya? Semua masyarakat ya
yang memiliki buku bisa di-sharing bukunya tentang apa, mirip seperti Facebook dia. Saya baca buku majalah, misalkan majalah Harry Potter, majalah novel ya, novel Harry Potter. Terus saya menceritakan novel tersebut ya di aplikasi saya, misalkan seperti semacam Facebook ya, saya sebut namanya aplikasi Go Library ya. Nah, lalu ada orang yang memberikan komentar, yang memberikan rating, yang ingin bertanya, silahkan ada diskusi tersebut ya. Lalu ada yang misalkan apakah boleh dipinjam bukunya, silahkan bisa dipinjam, nanti datang ya. Jadi apakah masyarakat bisa meminjam beberapa literatur di perpustakaan daerah atau perpustakaan nasional? Bisa ya. Nah itu serunya seperti itu ya. Idenya sederhana ya. Oke. Nah ini kalau sampai misalkan menggaung kembali ya, menggema ya, saya yakin itu sangat bisa diterima oleh pemerintah. Kenapa? Karena akan masuk salah satu dasar ya, dan berkaitan dengan ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah itu bagus dia, pasti dia ya. Nanti yang teman-teman bikin ini ya, Go Library misalnya, seperti Baskoro ya contoh, nanti akan menjadi wakil Menteri Pendidikan ya, seperti itu ya. Karena selain sesuai lokasi ya, juga sangat memudahkan ya. Oke. Ya, iya kan ya Baskoro ya. Amin, Iya, amin Pak. ya. Ya. Idenya sederhana tadi ya. Mau tukang rias pengantin online, bisa nggak tuh? Bisa jadi ya. Catering online, bisa nggak? Silahkan teman-teman idenya keluarkan ya, proklamirkan ya. Jadi sekarang ini zamannya proklamasi ya. Proklamasikan ide-idenya ya. Oke. Tapi jangan kaget kalau teman-teman baca beberapa di media sosial, itu kok ini bahasanya mirip seperti bahasa Pak Bagja ya, motivasinya. Ya mereka yang mendengarkan dari saya gitu ya. Oke. Enggak sih, saya emang senang berbagi ya. Saya senang berbagi apapun yang punya ide-ide silahkan komunikasikan dengan saya ya. Saya selalu free ya. Oke, selalu free. Ada kalau memang ada rapat, ada misalkan pengerjaan apa, kegiatan PKN, penelitian, pasti saya sampaikan. Saat ini saya tidak bisa, atau mungkin seperti kemarin ya, saat ini saya sedang mengantarkan istri ya, berobat ke dokter gigi di kampus ya. Nah begitu saya pun mendaftarkan diri saya ya. Nah begitu saya mendengar bunyi mesin ya, dan melihat begitu dipanggil nama saya, giliran nama saya, Muhammad Arya Sanjaya. Oh sudah sehat, Bu, saya bilang. Sudah sehat, gigi saya tidak sakit lagi. Karena takut juga ternyata ya. Ada suntiknya, bahkan bornya tuh besar. Ternyata besar, sudahlah. Saya bilang, apa namanya? Minum vitamin saja ya, dan kumur-kumur dengan antiseptik betadine ya, cukup ya ternyata. Ternyata konsultasi tersebut dengan dokternya, ya boleh bisa seperti itu Bapak ya, itu juga bukan mengurangi ya, tapi itu menghilangkan, meminimalisir beberapa bakteri mungkin apa namanya, makanan yang ada di sela-sela gigi itu bisa hancur, bisa apa? Bisa hancur ya, bisa seperti itu. Dan gusinya pun terawat ya. Jadi apa yang saya kerjakan cocok ya. Coba dokternya tetap bilang, nggak usah takut Pak, kalau emang ini ya harus kita periksa ya, seperti itu ya. Oke, cuma emang saya lihat alat bornya besar ya, padahal gigi saya nggak segitu ya. Ya, ya sudah saya urungkan saja ya, hanya konsultasi saja ya. Seperti itu. Kalau kemarin yang dioperasi ya, yang dibersihkan menggunakan itu yang gigi istri saya ya. Kalau saya dicek saja. Oke. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ini tentang sistem komputer ya, sejarah nih sepertinya ya, atau mungkin pengertian. Ini pengertian-pengertian. Ada menurut Blismer ya, Sander, intinya sih sama semua dia ya. Dia menerima suatu input ya, dia membaca ya, suatu inputan ya. Lalu dia proses
ya, sesuai dengan yang diinstruksikan, lalu dia simpan hasilnya, dan dia juga outputkan ya. Oke. Outputnya dia bisa dalam bentuk data mentah maksudnya, atau data mentah ini sudah memiliki keterkaitan dengan data-data yang lain sehingga muncul suatu informasi ya. Apakah informasi tersebut ketika kita baca memiliki nilai valid ya, memiliki nilai, istilah di komputer sains itu adalah memiliki suatu nilai entropi ya. Nah, kalau dia nol berarti ya tidak ngaruh ya. Misalkan saya katakan Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Iya, sudah tahu gitu ya. Jadi apa gitu ya? Kalau dia nilai entropinya lebih besar dari nol, maka memiliki semacam peluang ya. Peluangnya berapa? Apakah 0, sekian persen sampai maksimal 1% ya. Kalau nilai entropinya kurang dari nol ya, atau mungkin sama dengan nol, kadang itu dianggap dengan informasi hoax ya. Bisa seperti itu ya. Ini hanya pengertian-pengertian, saya yakin teman-teman paham ya. Kalau secara KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputer ini dirumuskan semacam suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, lalu kita olah dan memberikan informasi ya, serta menggunakan program tertentu ya yang tersimpan di memori komputer, menyimpan program tersebut ya, serta bekerja secara otomatis ya. Artinya otomatis antara ya sub-sub rutin ya, sub-sub fungsi atau metode yang ada di komputer itu saling terhubung ya, seperti itu. Jadi ada istilah IPO ya, input ya, proses dan output. Mirip seperti di algoritma ya. Input, proses, output ya. Secara general seperti itu. Oke, pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik ya. PDE, EDP ya. Ini hanya pengertian-pengertian. Dalam teknik komputer, arsitektur komputer, jadi kita merencanakan ya. Kita punya imajinasi, misalkan perusahaannya Baskoro nanti butuh 10 lantai ya. Ada tentang divisi SDM, divisi logistik, divisi ketenagakerjaan, divisi apa lagi ya? Divisi apa lagi ya? Dan yang lain-lain gitu ya. Kira-kira butuh berapa komputer ya? Kira-kira butuh berapa kecepatan internet? Kira-kira butuh berapa kabel koneksi? Butuh berapa router? Butuh berapa switch ya, atau mungkin hook? Itu bisa diestimasi ya. Oke. Nah, jangan keliru nanti ketika ada hal tersebut ya. Ternyata untuk mengadakan hal tersebut perlu ditenderkan. Kenapa? Bisa sampai dananya 5 miliar atau mungkin sekian lah. Ya itu ya mungkin saya nggak tahu ya apakah akan diisi dengan yang sangat canggih ya. Semua laptopnya yang akan digunakan adalah laptop Alienware ya. Ini contoh ya. Contoh merek tertentu ya. Oh, berarti sekitar berapa puluh ya juta itu ya. Begitu dipakai ternyata hanya untuk akses Facebook ya, sangat disayangkan ya. Hanya untuk akses misalkan apa lagi tuh, Microsoft Word ya, jangan seperti itu ya. Kalau bisa, kalau sudah laptopnya mumpuni, kita coba install ya. Apa pertama, game yang paling penting ya, bukan ya, sorry ya, yang paling penting adalah misalkan pemrograman atau toolsnya editor untuk Android, untuk Java ya. VB bisa, boleh, silakan. Delphi boleh ya. C boleh, silakan ya. CI boleh. Nah, jadi selain laptopnya mumpuni, harus segera langsung kita install pemrograman tersebut ya. Jadi kita bisa menjelajah ya. Oke, nama istilahnya itu adalah otodidak ya, belajar mandiri ya. Oke. Karena kita sudah menyukai ya. Apa sih ini materinya itu ya? Oh, pemrograman Java.
ternyata ada Java dasar, ada struktur data dengan Java, ada berorientasi objek dengan Java, ada Java visual, dan ada Java untuk Android. Nah, banyak ya. Itu. Kalau teman-teman tidak mulai dari sekarang, kapan lagi gitu ya? Nanti akan muncul ya nyanyian ya, kapan-kapan ya kita berjumpa lagi ya. Mudah-mudahan tidak ya. Jangan sampai menambah semester ya. Oke? Kalau memang bisa di hari ini, ya kita tuntaskan seperti itu. Pak, sulit Pak pemrograman. Semua orang ya, pertama kali ketika berhadapan dengan pemrograman, saya yakin ya, lebih dari 80-90% mengatakan itu adalah hal baru ya. Sulit, berarti otak kita sedang bekerja ya. Bingung Pak, bagus. Bagaimana cara kita bingung? Terus ya, terus kita dekati, PDKT ya, istilah teman-teman kan PDKT ya. Pepet terus ya, pepet terus ya. Ada waktu setengah jam, 1 jam, lihat lagi. Oh, ada ternyata pemrograman Java, ada pemrograman web dasar nih. Oh, ternyata sederhana ya, sama ternyata nih, mirip-mirip dengan bahasa Python. Oh, bedanya hanya ini saja ternyata gitu. Kalau sampai nanti muncul kalimat, oh ya, tapi segera banyak bersyukur ya, alhamdulillah ya. Itu sudah misteri, ya, sedikit misteri sudah terpecahkan, ya, terungkap. Jadi teman-teman sudah maju lebih tinggi lagi. Pak, saya sudah ikut kursus, saya sudah ikut pelatihan, tapi nilai saya kenapa kecil Pak? Nah, ini juga penting ya. Janganlah kita sanding-sandingkan dengan nilainya. Oke? Karena saat mungkin ujian, saat presentasi, bisa jadi ya, di saat tersebut kita sedang kondisi tidak fit ya, bisa sedang ada keperluan ya, oke? Atau mungkin hal yang lain ya. Tidak bisa kita salahkan diri kita ya. Kita sudah maksimal, tapi saya yakin ya akan ada gantinya lebih baik. Kenapa? Itu sudah bukan saya mengatakan ya. Kalau ada hal yang ini nilainya kurang maksimal, padahal ikhtiar kita sudah maksimal, tunggu dulu ya, tunggu dulu, sabar ya, sabar ya, itu akan ada yang lebih besar gantinya ya. Karena banyak ya dari yang sekarang pun ya, ini hanya untuk perlu diketahui, lulus dengan IPK besar, misalkan IPK-nya 9, sekian, tidak menjamin dia langsung bekerja ya. Oke, maksud saya biasakan untuk tidak menilai diri sendiri ya dengan nilai mata kuliah. Jangan ya, jangan menilai, menyamakan persepsi proses yang kita jalani, ikhtiar yang kita lakukan dengan nilai yang akhir. Jangan ya. Yang penting kita sudah maksimal ikhtiar, tawakal ikhtiar juga sudah ya. Seperti itu. Oke. Nah, hari ini kita mungkin sampai ini dulu ya. Kita akan lanjut di hari kapan ya? Hari Kamis ya, besok ya. Setelah itu Kamisnya pun bergandengan dengan mata kuliah MADIS. Wow, ini lebih seru ya. MADIS bener ya? Oh bukan, MADISnya ternyata saya yang mengajar 03 ya, MADIS. Tapi kemarin saya ngajar kalian 3 kelas ya. Arsitektur. Oh ini berubah berarti ya. Saya nggak tahu deh. Mungkin saya salah baca ya. Oke, mungkin sekian dulu ya. Jadi teman-teman yang memiliki record dari video ini, silahkan bisa di-share ya, atau mungkin bisa di-posting di mana, di Facebook kalian atau di YouTube, lalu di-share ya di kelas ya. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Ada waktu 3 menit lagi sebelum berakhir. Dari saya nggak ada, Pak. Siap-siap, Pak. Enggak. Oh iya, saya minta tolong ya. Kemarin kan ada lomba dari apa tuh? Velovan ya. Bisa nggak itu kalian apa ya?
di ini ya, di share lah ya, mau di Instagram kalian atau di WA status ya. Jadi buat apa? Lombanya nih beasiswa soalnya ya. Kenapa beasiswa? Kalau beasiswa ya eman, maksud saya teh sangat eman kalau tidak diambil ya beasiswa sampai dia lulus ya, gitu. Bisa ya dibantu ya, dibantu minimal di WA status aja ya, story teman-teman share di situ ya. Oke, ini bukan bantu saya, bukan bantu program studi ya. Oke. Jadi agar dikenal D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu aja saat ini. Tetap sehat, tetap semangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Terima kasih ya, Pak. iya sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Izin live, Pak. Baik, baik. Ini